Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, Sabtu 5 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Semoga ini dapat kita hayati, dapat menjadi renungan kita sebelum kita tidur pada malam ini. Semoga ini bisa menjadi pengantar tidur kita sambil kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya. Kalimat hikmahnya ini diberi tema, kalau kalian ingin diketahui oleh orang keistimewaanmu, maka sebenarnya di balik itu menjadi bukti bahwa Anda tidak tulus dalam beribadah kepadanya. Hal itu disari dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya. Beliau berkata, "Istishrafuka ayya alamal khalqu bihususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik." Artinya, keinginanmu agar orang mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidaktulusanmu di dalam ubudiyahmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa ada manusia yang diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah. Ada manusia yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah. Ada manusia yang diberikan harta kekayaan oleh Allah. Ada yang diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah. Ada yang diberi pangkat yang tinggi oleh Allah. Dengan kelebihan dan keistimewaan itu, mereka mampu melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Orang yang berilmu misalnya menjadi istimewa dengan ilmunya karena dia memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, seseorang dapat melakukan apa saja yang diinginkannya, lebih daripada orang lain yang tidak memiliki yang dapat dilakukannya. Dia dapat membeli, membiayai, dan membangun apa yang dia kehendaki. Dengan jabatan yang tinggi, dia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Itulah keadaan manusia dan realita kehidupan manusia. Dalam keadaan memiliki kelebihan dan keistimewaan itu, ada orang menjadi gampang sombong, gampang angkuh, gampang tidak menghargai orang lain, gampang pamer apa yang dimilikinya dan apa yang dilakukannya. Sebab kelebihan dan keistimewaan itu dapat dengan mudah mengantarkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginannya
dan bahkan melakukan apa saja yang diinginkannya. Para pendengar, para penonton, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang memiliki kelebihan dan keistimewaan selalu ingin agar makhluk atau orang-orang lain mengetahui kelebihan dan keistimewaannya. Keinginannya agar orang lain mengetahui kelebihan dan keistimewaannya itu merupakan salah satu ciri bahwa dia tidak tulus dalam amalnya. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata bahwa keinginanmu agar orang mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidaktulusanmu dalam ubudiyahmu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa keinginanmu agar keistimewaan dan kelebihanmu yang diberikan Allah kepadamu, misalnya berupa ilmu, amal saleh, ahwalmu, bisa diketahui oleh orang lain, adalah bukti ketidaktulusanmu dalam ibadahmu. Selanjutnya Syekh Asy-Syarqawi mengatakan, keikhlasan dalam ubudiyah berarti engkau menyingkirkan segala hal yang bernuansa kemakhlukan dan tidak pernah menoleh ke arahnya. Sekiranya engkau tulus dalam menyembah Tuhanmu, niscaya engkau cukup hanya dengan engkau diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau juga tidak akan suka jika orang lain mengetahui, sebab hal itu dapat membuatnya iri hati kepadamu atas kondisimu akibat pandangannya yang besar terhadapmu. Para pendengar, para pencinta ilmu, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Asy-Syarqawi bahwa sebagian orang ada yang suka jika amalnya dilihat manusia. Orang seperti itu adalah orang yang riya dalam amalnya. Barang siapa yang kondisinya ingin dilihat manusia, berarti dia pembohong, kata Abdullah Asy-Syarqawi. Ini biasanya terjadi di awal upayanya meniti jalan Allah atau suluk, dan akan tetapi jika seorang hamba telah mendapatkan ma'rifat dan musyahadah, tidak ada masalah baginya untuk memberitahukan amal-amalnya dan menampakkan ihwalnya kepada orang lain, karena hal itu bertujuan untuk menunaikan hak syukurnya kepada Allah, serta agar banyak orang yang mengikuti jejak kebaikannya itu. Dalam pandangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, bahwa pada awalnya ahli tarekat membangun perilaku mereka atas sikap menjauh dari makhluk, menyendiri dengan yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembunyikan amal dan ahwalnya untuk mewujudkan kefanaan mereka, mengukuhkan kezuhudannya, menjaga keselamatan hati mereka, dan ingin mengikhlaskan amal mereka untuk Tuhan semata. Sampai ketika keyakinan telah merasuki diri mereka dengan kuat, dan mereka telah mendapat hakikat kefanaan, jika Allah berkehendak, Dia akan menampakkan mereka di hadapan manusia. Jika Dia berkehendak, Dia akan menutupinya dari mereka. Keinginan ahli tarekat tidak tergantung pada tempat atau tidak pada amal mereka di hadapan manusia. Mereka hanya mengembalikan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beramal,
ketulusan menjadi sesuatu yang penting. Amal tidak perlu kita pamerkan kepada orang, karena takut nanti akan timbul kesombongan, akan timbul ria di dalam beramal. Kalaupun kita menunjukkan kepada orang apa yang kita amalkan, kita harus niatkan agar orang lain bisa mengikuti jejak kebaikan kita, tetapi kita tidak ingin ria agar kita dipuji oleh orang. Itulah penekanan dari Ibnu Athaillah dalam kalimatnya ini. Kalau Anda ingin agar amalmu diketahui orang, itu bukti bahwa Anda tidak tulus dalam ibadahmu. Tetapi boleh jadi engkau ingin diketahui oleh orang lain agar orang bisa mengikuti amalmu, bisa mengikuti kebaikanmu, bukan untuk memuji dan menyanjungmu. Demikianlah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kalimatnya itu. Semoga ini menjadi santapan malam kita pada malam ini, menjadi bahan renungan kita pada malam ini. Jadilah manusia yang ikhlas dalam beramal. Boleh mamer amal itu, tetapi bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk diikuti oleh orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.